Untuk pertama kali dalam hidupnya, Siddhartha sang pangeran sendirian di alam liar, tanpa pengawal dan pelayan istana. Di tepi sungai ia menghunus pedangnya. Siddhartha berkata, "Kupotong rambutku, kukenakan jubah kuning dan kutinggalkan rumah menjadi gelandangan. Aku telah terluka oleh kenikmatan dunia, maka aku pergi untuk memperoleh kedamaian yang sesungguhnya." Siddhartha mengembara ke selatan menuju sungai suci Gangga. Dari seorang pangeran berubah menjadi pengemis yang hidup dari pemberian orang lain. Demikianlah awal mula bagaimana Sang Buddha memulai titik balik pengembaraannya untuk mencapai pencerahan dan melenyapkan penderitaan. Di video kali ini kita akan mempelajari perjalanan hidup Sang Buddha yang memiliki banyak sekali pelajaran melalui film yang disutradarai oleh David Grubin berjudul The Buddha. Mari kita mulai. "2.500 tahun yang lalu, terletak di sebuah lembah yang subur di perbatasan India dan Nepal, seorang anak lahir yang di kemudian hari akan menjadi Sang Buddha. Sebelum kelahirannya, ibunya yang merupakan seorang ratu dari sebuah kerajaan kecil di India mengalami sebuah mimpi. Ia bermimpi seekor gajah putih yang cantik mempersembahkan sekuntum bunga teratai kepadanya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Orang-orang bijak yang mencoba menafsirkan mimpi tersebut berkata bahwa sang ratu akan melahirkan seorang putra yang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin besar atau seorang petapa agung. Mereka berkata bahwa anak tersebut akan menaklukkan dunia atau akan menjadi manusia yang tercerahkan. 10 bulan kemudian, ketika sebuah pohon merendahkan dahan-dahannya, seorang bayi laki-laki lahir. Namun seminggu setelahnya, sang ratu meninggal. Dunia dipenuhi oleh penderitaan dan kesedihan, sabda Sang Buddha suatu hari. "Tapi aku telah menemukan ketenangan," ucapnya kepada para muridnya, "yang mana kau juga bisa mendapatkannya." Di Nepal Selatan, di kaki pegunungan Himalaya, Lumbini adalah salah satu tempat paling suci bagi umat Buddha karena di sanalah Sang Buddha dilahirkan. Sang Buddha merupakan anak dari seorang raja, dibesarkan di istana dengan semua puncak kemewahan dan kekayaan yang tak dapat dibayangkan. Ia diberi nama Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari klan pejuang. "Ketika aku masih kecil," ia berkata, "aku dibesarkan dengan hati-hati. Sebuah payung putih besar dipasangkan untuk melindungiku siang dan malam, dari dingin dan panas, dari debu dan embun. Ayahku memberiku 3 kolam teratai, 1 untuk teratai merah, 1 untuk teratai putih, dan 1 untuk teratai biru." Terlindung dari rasa sakit dan derita, Siddhartha dimanjakan dalam kehidupan yang hanya dipenuhi oleh kesenangan. Setiap kehendaknya terpuaskan dan setiap keinginannya pasti terpenuhi. Mengenakan pakaian terbaik, memakan makanan terbaik, dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Selama musim hujan, Siddhartha tinggal di istananya, di mana ia selalu dihibur oleh para musisi dan penari. Ketika berusia 16 tahun, ayahnya makin mengikatnya ke kehidupan istana dengan menikahkannya dengan sepupunya yang memang sangat dicintainya. Bahkan bulan madu mereka berlangsung selama 10 tahun lamanya. Siddhartha terus memanjakan dirinya dengan kemewahan yang bahkan tidak bisa diangankan oleh orang biasa. Namun akhirnya tangga kesenangan itu mencapai puncak tertingginya. Di suatu hari, ia melakukan perjalanan keluar batas wilayah lingkungan istana dan mendapat pengalaman pertama dari 4 pertemuan. Dia melihat seorang tua renta. Ia pun bertanya kepada pengawalnya. Pengawal tersebut mengatakan bahwa itu adalah faktor usia, yang mana seseorang tak akan selamanya muda. Di perjalanannya yang kedua, ia melihat seseorang yang sakit. Siddhartha tentu tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ia kembali bertanya kepada pengawalnya.
Pengawalnya menjawab bahwa hal tersebut pasti akan dialami oleh setiap manusia. Di perjalanannya yang ketiga, ia bertemu dengan sebuah mayat. Siddhartha sangat terkejut dan segera menyadari bahwa kefanaan, penderitaan, dan kematian adalah realitas manusia yang sesungguhnya, yang mana selama ini ia telah dijauhkan penglihatannya dari itu semua, yang mana ia juga pasti akan mengalaminya. Di perjalanan terakhirnya, ia bertemu seorang petapa, yakni seseorang yang telah memutuskan untuk menjalani hidup yang berbeda dengan tujuan untuk melarikan diri dari kefanaan, penderitaan, dan kematian. Selama 29 tahun berlindung dalam kemewahan, Siddhartha kini terdorong untuk mempelajari sifat dasar dari penderitaan manusia. Ia pun ingin namun bimbang untuk meninggalkan istana, karena istrinya baru saja melahirkan anak laki-lakinya yang lantas ia beri nama Rahula, yang bermakna belenggu, karena baginya cintanya kepada anaknya akan membuatnya terpenjara. Akhirnya pada suatu malam di musim panas, Siddhartha memasuki ruangan istrinya. Sebuah lampu minyak menyala menerangi istrinya yang tertidur lelap di ranjang yang dipenuhi bunga sambil memeluk anak mereka yang baru lahir. Ia menatap dari ambang pintu, tenggelam dalam pikiran yang bimbang. Ia ingin menggenggam tangan istrinya untuk terakhir kalinya, namun hal tersebut akan makin menahannya untuk pergi. Ia pun berbalik dan turun ke halaman istana di mana kuda kesayangannya telah menunggu. Ia pacu kudanya menuju kota melompati pagar istana. Tetapi di hadapannya, Mara, sang dewa nafsu, sedang menunggu. "Engkau ditakdirkan," ucap Mara, "untuk memerintah sebuah kerajaan besar. Kembalilah, maka kekuasaan dunia akan menjadi milikmu." Namun Siddhartha menolak. Untuk pertama kalinya, Siddhartha sendirian di alam liar. Di tepi sungai, ia menghunus pedangnya. Siddhartha berkata, "Kupotong rambutku, kukenakan jubah kuning, dan kutinggalkan rumah menjadi gelandangan. Aku telah terluka oleh kenikmatan dunia, maka aku pergi untuk memperoleh kedamaian yang sesungguhnya." Siddhartha mengembara ke selatan menuju sungai suci Gangga. Dari seorang pangeran menjadi pengemis yang hidup dari pemberian orang lain. Ia tidur di tanah yang dingin di hutan yang gelap, di mana binatang liar berkeliaran dan roh jahat bersemayam. Sedangkan agama yang ada pada waktu itu, yaitu Veda kuno yang sangat mengutamakan upacara dan ritual, tak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Kota tumbuh menghasilkan kekayaan sekaligus menyisakan kelaparan spiritual bagi banyak orang. Dan seperti kebanyakan orang, Siddhartha bergabung dengan para pertapa, yakni orang-orang yang secara total meninggalkan keduniaan, hidup miskin, dan tinggal di pinggiran, dengan tujuan agar mendapatkan pencerahan sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan dunia. Karena menurut kepercayaan masyarakat waktu itu, kelahiran dan kematian hanyalah pintu reinkarnasi, sehingga penderitaan pun mengikuti siklusnya dan hanya bisa terputus dengan mendapatkan pencerahan. Siddhartha berkata bahwa sebelumnya ia pun telah mengalami berbagai bentuk dan kondisi kehidupan yang berbeda, sebagai binatang, manusia, dan bahkan dewa. Di pedesaan, orang-orang suci mengajarkan disiplin spiritual mereka masing-masing. Siddhartha belajar kepada salah satu dari mereka, seorang guru yang mengajarkan bahwa pengetahuan tidak pernah datang dari praktek ritual itu sendiri, melainkan kita harus mencarinya ke dalam diri. Siddhartha mendisiplinkan dirinya secara ketat untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh gurunya, yakni yoga, meditasi, dan refleksi untuk menjinakkan pikiran dan nafsu keduniaan. Namun, meskipun Siddhartha telah menjadi murid terbaik dalam praktek tersebut, ia masih merasa terjebak dalam sakit yang ia rasakan sejak dulu. Ia berhasil mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan mengalami trans. Namun, hal tersebut tidaklah permanen. Artinya, untuk sementara waktu, ia memang dapat terlepas dari masalah, namun tidak dapat memecahkan masalahnya.
Siddhartha pun belajar ke guru besar yang lain, namun hasilnya sama. Pikiran itu datang kepadaku, ia berkata. Praktek ini tidak membawaku langsung pada pengetahuan, pada kesadaran yang lebih dalam. Karena tidak puas, ia pun kembali meninggalkan gurunya. Siddhartha melanjutkan perjalanan ke selatan, masih mencari jawaban bagi pertanyaannya. Mengapa manusia menderita dan apakah ada jalan keluarnya? Di antara para petapa, asketisme adalah latihan spiritual yang umum, menghukum tubuh sebagai cara untuk mencapai ketenangan dan kebijaksanaan. Siddhartha bergabung dengan 5 petapa lainnya dan mulai menyiksa tubuhnya dengan cara yang ekstrim. Kurus dan kelelahan, Siddhartha menghukum dirinya sendiri selama 6 tahun untuk memadamkan api nafsu yang menguasainya. Makan 1 butir nasi sehari, meminum air kencingnya sendiri, dan berdiri dengan 1 kaki. Telah ia lakukan dengan maksimal. Tulang dan urat-uratnya pun menonjol keluar. Bola matanya tenggelam dalam kelopak yang dalam. Kulitnya menyusut dan layu. Namun kemudian Siddhartha menyadari bahwa hal ini tidak memecahkan masalahnya dan tidak menjawab pertanyaannya. Ia kini berada di ambang kematian, sekarat dan tak bisa berdiri. Ia pun teringat sesuatu. Ia teringat saat ia masih muda dan duduk di tepi sungai dengan ayahnya, dengan kesempurnaan dunia yang seakan diberikan kepadanya begitu saja. Di dalam kondisi yang sekarat tersebut, pikiran Siddhartha melayang ke angkasa. Seolah-olah dengan insting, ia menyilangkan kakinya dengan pose meditasi dari yoga, dan alam memberikan penghormatannya. Saat matahari melintasi langit, bayangan bergerak, tetapi bayangan pohon apel tempat di mana ia duduk tidak bergerak. Seketika ia merasakan sukacita murni, kebahagiaan yang ia temukan dalam dunia fana, yang mana kita semua adalah bagian darinya. Selintas ia berpikir bahwa ia tidak dapat mempertahankan perasaan bahagia ini jika ia tidak makan. Dan kemudian secara misterius, seorang gadis desa muncul membawa semangkuk bubur yang disedekahkan kepadanya. Seketika momen kedermawanan dan penerimaan tersebut memberikannya makna sesungguhnya tentang kasih sayang, yang berasal dari gadis desa yang secara sangat sederhana memberikannya makan ketika melihat orang lapar. Bubur tersebut seperti apa yang biasanya ibu tirinya hidangkan untuknya, dan semakin jauh ia mengingat anaknya, istrinya, dan semuanya. Dan emosi terdalam yang selama ini ia tekan membanjiri hatinya. Namun ia juga menyadari bahwa masalah penderitaan hidup belum terpecahkan. Mengetahui Siddhartha kembali makan, para petapa yang lain pun berpaling darinya dengan jijik. Setelah menerima bubur dari gadis desa, Siddhartha menyisihkan kain yang dikenakannya, memandikan dirinya di sungai terdekat dan duduk di bawah naungan pohon bodhi. Saat itu musim semi, bulan purnama membundar. Sebelum matahari terbit, pencarian panjang Siddhartha akan berakhir. Di bawah pohon bodhi tersebut, Siddhartha berkata, "Aku tidak akan bergerak dari tempat ini sampai kudapatkan pemecahan masalahku. Biarkan kulit, otot, dan tulangku mengering, bersama dengan semua daging dan darah di tubuhku. Aku menyambutnya. Tapi aku tidak akan bergerak dari tempat ini sampai aku berhasil mencapai kebijaksanaan puncak yang paling tinggi." Tiba-tiba Mara, dewa penguasa nafsu, muncul menantangnya. Dengan pasukan setan, ia menyerang. Siddhartha tidak bergerak, dan senjata mereka berubah menjadi bunga. Mara tidak menyerah. Ia mengirimkan 3 gadis untuk merayunya. Namun Siddhartha tetap diam. Menghadapi Mara, bagi Siddhartha adalah layaknya menghadapi dirinya sendiri. Akhirnya Mara menantang Siddhartha bahwa ia tidak layak mencapai kebijaksanaan tertinggi. Siddhartha tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat tangannya dan menyentuhkan jarinya ke tanah, dan bumi pun bergetar sambil berkata, "Bumi adalah saksiku."
Mara pun melarikan diri. Siddhartha bermeditasi sepanjang malam, dan semua bentuk kehidupan kosmis yang telah ia jalani muncul di hadapannya. Bersama datangnya pagi, ia berkata, "Pikiranku telah damai." Langit bergetar dan pohon Bodhi menurunkan hujan bunga. Ia telah menjadi yang tercerahkan, Sang Buddha. Selama berminggu-minggu, Sang Buddha tetap dekat dengan pohon Bodhi, damai dan tenang. Ia ingin menikmati kesendirian. Ia tidak ingin menyebarkan pencerahan yang telah ia dapatkan karena orang-orang akan berpikir bahwa dia gila. Menurut mitos, dewa datang pada Buddha. Brahma berlutut dan mengatakan bahwa para dewa dan manusia membutuhkan kesadaran yang baru ia dapatkan. Berusia 35 tahun, Sang Buddha mengabdikan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajarannya Dharma. Dari Bodh Gaya, Sang Buddha berjalan ke barat melintasi sungai Gangga. Ia masih mencari cara bagaimana menjelaskan kepada orang lain tentang pencerahan yang ia alami sendiri. Di dekat sungai Gangga, ia bertemu dengan 5 teman pertapanya dulu yang masih melatih apa yang telah ia tinggalkan. Salah satu dari mereka berkata, "Inilah Siddhartha, hidup mewah menyimpang dari pertapaan. Ia tidak pantas untuk kita hormati." Namun kemudian setelah mendengar apa yang Buddha ajarkan, mereka menjadi orang pertama yang mengikuti Sang Buddha. Khotbah pertama Sang Buddha ini kemudian dikenal sebagai berputarnya roda Dharma. Sang Buddha tidak mengajarkan dogma. Ia hanya mendiskusikan pengalamannya sendiri. Ia dikenal karena telah mengalami puncak kemewahan dunia sekaligus puncak derita pertapaan. Kini ia akan meninggalkan kedua jalan tersebut dan meniti jalan keseimbangan. Keseimbangan adalah kebijaksanaan tertinggi, keseimbangan manusia dan keseimbangan semesta. Jalan mencapai pencerahan terletak di jalan tengah, yang dalam Islam dikenal dengan istilah tawassut. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kebenaran pertama ialah ada penderitaan di dunia ini. Kebenaran kedua menegaskan penderitaan atau lebih tepatnya ketidakpuasan memiliki sebab. Kebenaran ketiga ialah penyebabnya adalah keinginan. Namun bukan berarti menghapus keinginan sama dengan menghapus penderitaan. Oleh karenanya, kebenaran keempat mengajarkan, bijaksanalah atau seimbangkanlah keinginanmu. Sang Buddha menjabarkan serangkaian instruksi kepada muridnya untuk menyeimbangkan pikiran untuk mencapai pencerahan, yang disebut jalan tengah berunsur 8, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan, moral, dan disiplin. Setelahnya, berita cepat tersebar dan ratusan orang datang untuk menjadi muridnya. Pada masa itu, terdapat sistem kasta di masyarakat yang terdiri dari 4 tingkatan. Yang tertinggi adalah para pendeta atau brahmana. Di bawahnya adalah para prajurit di mana Sang Buddha berasal. Di bawahnya lagi adalah para petani. Dan yang terbawah adalah orang-orang terbuang. Namun, Sang Buddha berkata bahwa tidak peduli dari kasta mana kamu berasal, yang membuat manusia mulia adalah jika kamu menjadi orang baik. Akhirnya terciptalah komunitas yang setia terhadap Buddha yang disebut Sangha, di mana orang-orang saling membantu satu sama lain tanpa mempermasalahkan kasta dan jenis kelamin. Sang Buddha mengajarkan, kebahagiaan dapat ditemukan sesaat melalui latihan meditasi. Namun, meditasi bukan tentang menyingkirkan rasa marah, lelah, atau putus asa. Meditasi adalah untuk memberikan jarak terhadap emosi, sehingga kita mampu untuk sadar dan menyeimbangkannya sebagai fondasi bagi pencerahan. Aliran air berubah menjadi sungai. Sungai berakhir di muara. Muara menyatukannya ke samudera. Hidup adalah aliran perubahan terus-menerus yang saling terhubung. Begitulah ajaran kosmis Sang Buddha. Maka kebahagiaan tidak dapat tercapai tanpa kasih sayang terhadap segala hal. Oleh karena hal tersebut pula, Buddha mengirim para biksunya kepada masyarakat luas.
Para utusan itu bersumpah demi kemuliaan akan hidup dengan kemiskinan. Mereka menyusuri jalan membawa ajaran Buddha ke dunia. Buddha berpesan, "Pergilah para biksu demi kebahagiaan semua orang. Sebarkan kasih sayang untuk dunia. Ada makhluk yang di matanya terdapat sedikit debu yang akan membusuk jika mereka tidak pernah mendengar ajaranku. Tetapi jika mereka mendengar ajaran ini, mereka akan mendapatkan pembebasan." Para biksu hidup dengan mengemis, namun bukan karena malas bekerja. Dalam tradisi Buddha, hal ini adalah tanda kemurnian spiritual. Para biksu dilarang mengemis untuk makan esok hari. Mereka hanya boleh mengemis untuk makan mereka hari ini, dan sebagai gantinya, para biksu akan memberikan ceramah. Sang Buddha sendiri berjalan ke sebelah timur Laut India, mengajar dan menerima murid baru. Seseorang tidak perlu menjadi biksu untuk menjadi seorang Buddhis. Bahkan seseorang tidak perlu menjadi Buddhis untuk menjadi Buddha. Buddha adalah setiap orang dan setiap orang adalah Buddha, karena semuanya berhak atas pencerahan. Setiap manusia terbakar oleh hasrat dan keinginannya yang tak dapat dikendalikannya karena diracuni oleh 3 hal, yakni keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. 3 racun tersebut sebenarnya tidak perlu disangkal oleh manusia. Manusia hanya perlu membaliknya. Keserakahan menjadi kemurah hatian, kemarahan menjadi kasih sayang, dan kebodohan menjadi kebijaksanaan. Sang Buddha dan para biksunya tidak pernah mengharapkan orang-orang setuju dengan semua perkataannya. Ia mendorong semua orang untuk berdiskusi bahkan berdebat dengannya. Sang Buddha tidak ingin orang-orang taat begitu saja, karena untuk mencapai pencerahan memang membutuhkan kerja keras. Buddha menjadi oase segar bagi zamannya yang dipenuhi oleh perang, yang melanda timur Laut India terus-menerus. Namun, ia tidak berdaya untuk menghentikan pembunuhan dan pertempuran. Bahkan, rakyat dari bekas kerajaannya dibantai oleh para perampok, dipaksa masuk ke dalam lubang lalu diinjak oleh gajah. Diberitakan bahwa Buddha menerima kabar tersebut dalam keheningan dan kesedihan. Ya, Buddha hanyalah manusia biasa, berperilaku selayaknya manusia. Mencapai pencerahan bukan tentang menjadi sesuatu yang luar biasa. Buddhisme adalah tentang menerima kemanusiaan seutuhnya. Tentu, Buddha bersedih karena gagal melindungi masyarakatnya dan gagal menghalau raja perampok untuk tidak melukai kemanusiaan. Selama beberapa dekade, Buddha terus menyebarkan ajarannya. Biarlah semua makhluk bahagia, yang lemah atau yang kuat, yang besar atau yang kecil, ucap Sang Buddha yang masih berjalan ketika usianya mencapai 80 tahun. Namun punggung dan perutnya mulai sering kesakitan. Ia pun jatuh sakit di Kusinagara, sebuah desa terpencil dekat perbatasan Nepal. Ia makin lemah dan minta untuk dibaringkan. Saat ia mendekati akhir, murid-muridnya mulai menangis terseduh-seduh. Tapi Sang Buddha menenangkan mereka. "Segala sesuatu berubah," ia berkata. "Apapun yang lahir akan mati. Setelah aku tiada, mungkin beberapa dari kalian akan berpikir, sekarang kita tidak memiliki guru lagi. Tapi bukan itu cara kalian seharusnya melihat. Laksanakanlah dharma dan disiplin yang telah kuajarkan. Setiap individu akan meninggal, maka berusahalah tanpa mengenal lelah." Sang Buddha pun meninggal dalam keadaan damai. Dikisahkan bagaimana bumi berguncang dan tiba-tiba pepohonan berbunga mekar. Murid-muridnya bingung dan khawatir. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan tanpa guru kita? Kita akan tersesat tanpa guru kita." Namun, perintah Buddha telah begitu jelas dan sederhana. "Aku bukanlah cahayamu. Aku bukan penguasamu. Kalian telah bersamaku sekian lama, maka jadilah cahaya bagi diri kalian sendiri."